Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Kali ini kita sudah sampai di game ke-10 pertandingan perebutan gelar juara dunia antara Ding Liren melawan sang penantangnya Gugas Domaraju. Dan di sini kawan, salah satu permainan yang unik sekali karena putih sang juara dunia keluar dari jalur pembukaannya yang biasanya putih memainkan kuda ke F3. Nah, di sini putih memilih jalur langkah terbaik kawan menurut analisa catur, yaitu dengan D4. Oke, langsung saja bagaimana keseruannya kita simak videonya. Game diawali dengan D4 dibalas dengan langkah terbaik yaitu kuda ke F6. Nah, di sini salah satu Indian defense dan apa variasi yang akan dipilih oleh putih, yaitu putih memilih dengan salah satu jalur variasi kuda ke F3. Nah, di sini adalah pembukaan dengan variasi kuda. Lalu apa yang akan dipilih, yaitu symmetrical variasi dari hitam, dan putih ternyata menggantinya dengan variasi London System. Ini merupakan pembukaan jalur normal untuk London System yang biasanya gajah ini dikeluarkan lebih dahulu, nah sebelum langkah kuda. Nah, kalau langkah gajah terlebih dahulu namanya accelerated London System. Nah, sedangkan ini adalah variasi normal untuk London Systemnya, dan dibalas dengan langkah E6 membuat simetri untuk kuda dan pion, dan ada langkah dobrakan dari hitam yaitu dengan melangkahkan langkah C5 untuk mendobrak pusat daripada putih. Lalu dibalas dengan langkah posisional dari langkah gajah ke E2. Ini merupakan langkah pasif, langkah menunggu kawan, karena putih akan segera menukar gajahnya, mengajak pertukaran dari hitam. Nah, apabila nanti dipilih maka putih akan kehilangan gajah kuatnya. Nah, pion memilih memukul untuk menghindari pertukaran gajah, lalu mendobrak pusat untuk menguasai jalur setengah terbuka ya yang ada di permainan London System ini. Langkah rokade, dan putih rokade, dan langkah kuda, langkah posisi untuk mendorong pion apabila nanti gajah hitam ini ya, yang gajah putih ya, yang sangat merepotkan hitam. Dan hitam memilih langkah memukul pion. Nah, di sini membuat jalur terbuka dan menawarkan pertukaran untuk putih dengan menukar menterinya. Kenapa putih hitam memilih ini? Karena nanti apabila dimakan, benteng akan memakan kembali dan menguasai jalur terbuka yang ada di file D. Oke, tentunya putih tidak mau dan memutuskan untuk memukul pion, dan ada langkah ancam gajah terkuat dari putih dengan menggunakan kuda. Nah, gajah menyerang menteri, ditutup menggunakan gajah, dan ada langkah kuda naik, maka kuda dikembalikan dan kuda dipukul. Nah, pastinya ini salah satu bentuk ya simetris untuk kuda mengukar dengan kuda. Nah, kuda gajah menyelamatkan kuda, dan ada langkah menteri pukul menteri terlebih dahulu untuk menciptakan keseimbangan di sisi raja. Nah, mengajak pertukaran untuk benteng, ditutup dengan gajah untuk menghubungkan kedua benteng, dan gajah turun untuk mempersiapkan ya, menguasai jalur yang terbuka di sini ya. Pertukarannya di sini ingin menguasai jalur pusat. Nah, di sini putih memakan benteng, dan hitam sekarang menguasai ya jalur tengah. Maka dari itu putih berusaha untuk mendobrak dari sisi menteri menggunakan pion tumpuknya, mempersolid, dan untuk raja naik. Nah, raja sudah mulai naik, dan di sini pion didorong dan mengajak pertukaran benteng ya, karena
dia melihat, nah sekarang posisinya sudah seimbang dan ingin mengarah ke end game. Nah, maka dari itu diterima dan ada beberapa langkah tukar seperti menukar kuda seperti ini, dan ada langkah posisional pion yang dilangkahkan untuk mencari posisi yang lebih nyaman untuk di permainan end game. Nah, kan tetapi di sini setelah langkah gajah turun, hitam ternyata menyetujui ya untuk bermain remis, yaitu dengan turun dan gajah naik, dan apabila turun, gajah ikut turun, gajah naik dan di sini hitam maupun pemain putih sepakat untuk remis. Nah, itu kawan yang bisa kita ulas di game yang ke-10 ini, dan pelajaran yang bisa kita ambil yaitu mempelajari pembukaan. Harus sampai ke titik dimana kalian maksimal dalam pembukaan, dan pastinya kalian harus berani ya keluar dari zona nyaman kalian yang biasanya menggunakan pembukaan itu saja. Maka kalian harus berani menggunakan pembukaan lain yang lebih agresif ya, yang lebih taktikal ya, yang lebih menggunakan kombinasi ya, strategi ya, taktik-taktik yang terbaru, sehingga diharapkan ketika kalian bisa menahan imbang ya lawan kalian, maka kalian dengan pembukaan ini apabila kalian kuasai dengan baik, maka kalian bisa menang. Nah, itu kawan, dan selanjutnya apabila kalian mempunyai penguasaan pembukaan yang baik, maka harus kalian eksekusi untuk menjadi kemenangan. Sekecil apapun keunggulan, harus kalian konversikan menjadi sebuah kemenangan. Itu kawan yang bisa kita ulas di game ke-10 ini. Terus semangat belajar catur, salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.